Kenapa Sri Mulyani bisa bertahan 3 rezim berturut-turut sebagai Menteri Keuangan? Dari era SBY lanjut Jokowi, sekarang Prabowo. Rakyat gonta-ganti presiden, kabinet berubah-ubah, tapi kursi Menteri Keuangan seperti kursi emas, selalu ditempati orang yang sama. Apakah ini kebetulan? Atau ada kekuatan besar yang sengaja menjaganya tetap di sana? Pertama, Sri Mulyani adalah simbol kepercayaan global. Dia mantan pejabat tinggi Bank Dunia. Dia punya cap stempel internasional yang bikin lembaga rating kayak Moody's, S&P, Fitch merasa tenang. Kalau dia ada di posisinya, investor asing lebih gampang masuk, obligasi negara laku keras, utang lancar jaya. Jadi jelas, presiden siapapun akan berpikir berkali-kali, kalau Sri Mulyani dicopot, apa yang terjadi dengan pasar? Rupiah bisa ambruk, capital outflow bisa gila-gilaan, dan pemerintah paling takut kalau pasar ngamuk. Kedua, fungsi teknokratik. Sri Mulyani selalu dipuji karena rapi mengelola APBN. Tapi rapinya di mana? Defisit ditutup dengan utang baru. Subsidi dikurangi, rakyat dicekik dengan pajak. Dia pandai merias wajah ekonomi Indonesia agar terlihat cantik di mata asing, padahal di dalam negeri rakyat menjerit. Ingat PPN 12%, ingat pajak karbon, ingat semua rencana beban fiskal yang arahnya. Rakyat kecil bayar, korporasi besar aman. Ketiga, jaring kekuasaan internasional. Ini yang jarang mau diomongkan. Sri Mulyani bukan sekadar menteri, dia adalah wakil kepentingan global di dalam negeri. Dia punya akses langsung ke elit finansial dunia. Dia bagian dari sistem yang menjadikan Indonesia pasar terbuka bagi modal asing. Jadi jangan heran, bahkan ketika rakyat protes, bahkan ketika kebijakan ekonomi dianggap menghancurkan daya beli, pemerintah tetap mempertahankannya. Kenapa? Karena kalau lengser, tekanan bukan cuma datang dari dalam negeri, tapi dari luar. Bank Dunia, IMF, investor global bisa langsung kasih sinyal. Downgrade, rating turun, bunga utang naik. Dan itu momok paling ditakuti presiden-presiden kita. Sekarang mari kita jujur, apakah ini sehat untuk kedaulatan ekonomi bangsa? Apa jadinya negara kalau satu figur teknokrat dianggap lebih penting daripada suara rakyat sendiri? Apakah ini bukti kita memang belum merdeka secara ekonomi, hanya jadi jongos global? Lihat pola 3 presiden terakhir. Era SBY, Sri Mulyani jadi wajah stabilitas ekonomi. Era Jokowi, dia jadi tangan kanan untuk proyek utang besar-besaran infrastruktur. Era Prabowo sekarang, meskipun protes rakyat sudah meletup, dia masih aman. Jadi jelas, yang dijaga bukan semata-mata Indonesia, tapi kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Dan disinilah masalahnya. Selama ekonomi kita bergantung pada legitimasi asing, kita tidak pernah benar-benar punya kedaulatan. Sri Mulyani hanyalah simbol ketergantungan itu. Pertanyaan besar yang harus kita jawab. Apakah kita mau selamanya jadi negara yang ekonomi dan kebijakannya dikendalikan oleh rating asing, lembaga internasional, dan segelintir elit global? Atau kita berani bikin sistem baru, sistem yang berpihak pada rakyat, bukan pada pasar? Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Pertama, bangun kedaulatan fiskal. Jangan lagi APBN kita digantungkan pada utang asing. Diversifikasi sumber pembiayaan. Lebih berani gali kekayaan alam kita sendiri dengan syarat. Jangan dijual mentah. Nikel, emas, batu bara, semua harus diolah di dalam negeri. Dari sini kita bisa kurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Kedua, reformasi pajak yang adil. Selama ini rakyat kecil jadi ATM negara, sementara korporasi besar bisa kabur lewat celah hukum dan tax haven. Pemerintah harus berani menutup keran itu. Jangan cuma rakyat kecil yang ditarik pajaknya, tapi gebuk korporasi besar yang main akal. Ketiga, bangun sistem, bukan figur. Kita nggak bisa lagi bergantung pada satu teknokrat. Kalau benar mau Indonesia emas 2045, kita harus punya sistem ekonomi yang bisa berjalan siapapun menterinya. Artinya, institusi diperkuat, regulasi transparan, kebijakan dibuat untuk rakyat, bukan sekadar untuk memuaskan investor asing. Keempat, kurangi ketergantungan pada lembaga internasional. IMF, Bank Dunia, lembaga rating, mereka semua punya agenda. Pemerintah harus mulai percaya diri bikin lembaga rating dalam negeri yang kredibel, bikin ekosistem pembiayaan mandiri, bahkan perkuat kerjasama regional dengan ASEAN, bukan cuma bergantung pada Barat. Kelima, keberanian politik. Selama presiden takut pada pasar, takut pada investor asing, maka siapapun menteri ekonominya akan jadi alat global. Pemerintah harus berani ambil risiko, bikin kebijakan yang pro-rakyat, meskipun asing nggak suka. Karena ujung-ujungnya, kalau rakyat kuat, ekonomi dalam negeri juga kuat.
Mempertahankan Sri Mulyani 3 rezim bukan tanda kekuatan, tapi tanda kelemahan. Kita terlalu takut. Kita terlalu nyaman jadi anak manis di mata global, tapi lupa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau benar mau Indonesia emas, langkah pertama, berani lepas dari ketergantungan pada figur. Harus berani berdiri di atas kaki sendiri. Karena bangsa besar tidak bisa lahir dari rasa takut. Bangsa besar hanya lahir dari keberanian. Kalau kita benar-benar serius menuju Indonesia emas 2045, ketergantungan pada satu sosok ini justru tanda kelemahan, bukan kekuatan. Kita butuh sistem, bukan figur. Kita butuh keberanian politik, bukan sekadar teknokrat yang dirayakan dunia barat. Jangan sampai Indonesia emas yang kita mimpikan hanyalah Indonesia kuli di rumah sendiri, tapi dipuji majikan di luar negeri.